Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur kita pada Allah atas segala limpahan rahmatnya. Kita di hari yang cerah ini insyaallah diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berhadir dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai calon pengantin dan wali pada hari ini. Kemudian salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah kita yang selalu istiqomah di jalannya, kita berdoa supaya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Wali dari ketiga mempelai, ya, calon mempelai yang insyaallah akan berijab kabul di hari yang telah ditetapkan tadi. Ada hari tanggal 6, ada yang satu lagi tanggal 13, pas di hari Jumat. Yang satu lagi hari apa? 20. Hari apa tuh? Jumat. Ya, alhamdulillah semuanya mengambil hari yang teristimewa dalam satu minggu, ya, Sayyidul Ayyam. Jadi perlu kami sampaikan kepada calon yang akan berijab kabul, prosesi nikah di hari Jumat itu harus lebih siap. Kenapa harus lebih siap? Karena nikah apalagi di kantor itu nikahnya nanti bisa berpasangan ataupun bergabung dengan pasangan calon yang lain. Ini tergantung nanti di nikah di hari itu berapa pasang. Kalau lebih dari 4 pasang biasanya nanti ada 2 termin, ada dua kali show gitu kan. Tetapi perlu kami sampaikan harus lebih siap karena di situ banyak orang lain juga. Nanti karena banyaknya pasangan, banyaknya keluarga pasangan, kita jadi lebih grogi ataupun tidak siap. Biasanya itu yang kami jumpai. Terkejut ya, kok banyak kan orang. Ya, karena pasangan yang menikah pada hari itu ternyata di hari Jumat itu jadi pilihan sehingga ada beberapa pasang. Pernah sampai 16 pasang. Kan? Tapi ini biasanya habis lebaran ataupun sebelum puasa gitu. Ini paling ada 3-4 mungkin seperti itu. Alhamdulillah hari ini kita dapat memenuhi, dan ini salah satu prosedur yang harus kita jalani bagi calon pengantin dan wali juga terhadap yang mempunyai rencana untuk berijab kabul. Di salah satunya, ya tadi sudah disampaikan juga harus puskesmas. Jadi satu kita belum dapat di sini surat puskesmas kan. Kalau SIM itu beda, ya, itu surat lain, surat tambahannya. Jadi yang belum segera, walaupun bukan hari ini mungkin besok atau lusa. Salah satu tujuan menikah ini, ya, atas nama Muhammad Haris. Berarti 3 ya? 3 apa? Ini 3 pasang yang sampai kita abaikan. Ini kok ada belum? Lari siapa? Dina Safria belum? Belum tahu. Jadi salah satu tujuan kita untuk mengadakan bimbingan ini adalah tujuannya untuk kita dan untuk ke depan calon pengantin yang akan berumah tangga. Jadi ini bukan birokrasi yang harus dikatakanlah mempersulit, tidak, tetapi ini adalah bagian dari yang harus dipenuhi dan tujuannya untuk kita semua, termasuk dari puskesmas. Saya bertanya kepada calon pengantin ini, kira-kira sudah ada siap semua ya? Siap untuk menikah ya, insyaallah ya, yang di hari yang telah ditentukan. Nanti ini kami sekilas menanyakan, silakan dijawab dengan jujur. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga masalah pribadi nanti. Ya, tolong dijawab dengan jujur, tidak perlu dikarang-karang jawabannya, biar nampak baik misalnya, nampak kelihatan lebih bagus, itu nggak perlu. Tapi jawab apa adanya sesuai dengan realita dalam kesehariannya. Bisa dipahami ya? Jadi salah satu tujuan menikah itu adalah untuk menyempurnakan iman dan agama. Jadi banyak tujuan-tujuan yang lain, dan kami berharap juga dari petugas kantor ini dalam rangka
memenuhi tujuan tadi juga, mari kita benahi apa yang menjadi kekurangan kita selama ini. Kekurangan-kekurangan apalagi dalam hal kewajiban. Ini akan kami sampaikan seputar kewajiban-kewajiban ya, ataupun rukun-rukun, syarat-syarat dan lain sebagainya. Jadi tujuan menikah tadi apa diantaranya? Untuk menyempurnakan agama atau iman kita. Maka dibarengi juga dengan kita sempurnakan, kita lengkapi apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Saya mau tanya sama Abdul Wahab, nggak usah lagi tanya soal ngaji ya. Dwiki, mana Dwiki? Bisa ngaji? Bisa. Bisa. Bisa tes ini ya, jangan bisa-bisa aja waktu dites nggak bisa. Kapan terakhir baca Quran? SMK. Kapan terakhir? SMK. SMK. Kelas 2. Ini sudah berapa tahun? Berarti setelah itu nggak pernah baca Quran lagi? Jarang ya? Tapi bisa baca? Insyaallah ya. Oke, pertanyaan saya balik aja. Di antara calon pasangan ini ada nggak yang tidak bisa membaca Al-Quran? Ada? Semuanya bisa? Bisa ya? Insyaallah bisa ya. Muhammad Aris bisa? Al-Quran Pak. Ya. Saya pas lagi terus belum sampai Al-Quran. Baru alif-alifan. Masih Isra. Ikra. Aku masih kelas berapa? SD saya nggak ngaji lagi. SD nggak ngaji lagi. Ya, sama SD. Sampai sekarang nggak pernah lagi berinteraksi dengan Al-Quran ya. Ya. Kalau saya sodorkan Al-Quran bisa baca? Bisa. Insya Allah ya? Bisa ya? Oke, coba baca Al-Fatihah aja. Saya mau tahu dari Al-Fatihahnya aja. Insya Allah tergambarkan dari bacaan Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, bacaan Al-Fatihahnya masih banyak kekurangannya ya. Jadi ini sekali lagi apa yang hari ini saya sampaikan ternyata kita belum kuasai, silakan dalam waktu beberapa minggu ke depan ini dipelajari. Nah, ini saya ini kencang-kencang aja nih. Kalau kencang aja 1 jam. Kalau macet bisa sampai 2 jam bimbingannya. Dan ini kami harapkan ini memang sebagai motivasi saja untuk nanti menggali lebih dalam lagi. Gak mungkin detail hari ini bisa semua, nggak bisa. Nah, tapi ini motivasi untuk pertama calon pengantin ini nanti yang akan berumah tangga ya, untuk bisa cepat beradaptasi. Kalau ada yang macet ya, nanti silakan dipelajari secepatnya. Sebenarnya yang disampaikan hari ini itu pelajarannya dasar-dasar saja ya, tentang baca Quran, jadi tentang sholat segala macam kan. Ini sudah saya dapatkan, jadi Al-Qurannya nggak pernah dipegang. Ya. Jadi SMK kelas 2. Ini kalau Ustadz ini mungkin nggak baca Quran ya. Insyaallah selalu mengajarkan Al-Quran. Muhammad Aris. Ya. Ya, Muhammad Aris ya. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci kita, pedoman hidup kita. Bagaimana kita akan berpedoman ya, mempedomani Al-Quran kalau kita membacanya saja nggak pernah. Apalagi lebih naif lagi kita tidak bisa membacanya. Atau mungkin gagap kita membacanya. Nah, itu sangat naif sekali. Kitab suci kita berpedoman kepada Al-Quran, tapi kita tidak bisa baca. Kalau kita yang sudah bisa, luangkan waktu untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Paling tidak dalam sehari itu ya, sekali kita baca Al-Quran di luar bacaan sholat. Misalnya habis maghrib, syukur-syukur bisa 5 waktu kita setiap 5 waktu sholat baca Quran. Wah, itu luar biasa juga. Saya sering sampaikan kepada calon adik-adik yang akan berumah tangga ini ya. Saya menyebutnya adik-adik karena nggak ada mungkin yang lebih tua dari saya ya. Jadi sudah saya lihat. Jadikan momentum pernikahan ini sebagai momentum perubahan. Tentunya ke arah yang lebih baik.
Aris ini pekerjaannya apa? Sudah. Supir. Supir apa? Medan Aceh? Angkat. Damkar. Sawit. Hah? Angkat sawit. Sawit. Kemana angkatnya? CPU? Bukan. Bukan. Buah akal. Oh buah ya. Buah. Statusnya apa? Status Jaga. terjaga ya. Ijazahnya terakhir SMP. SMP. Pasar Batu. Iya. Pantai Tinjau. Kampung Pantai Tinjau. Saya sering Pasar Pantai Batu. Tinjau ya. Hah? Saya sering Pantai Tinjau. Belum, Pak. Nah, nggak kenal saya. Nggak. Saya sering di SMP IT itu. Oh, itu Pak. Iya. Iya. Depan RAM tuh. Ya? Depan RAM. SMP IT. Iya. Abada Ahmad Basudari Salam. Tahu? Bapak orang sana Pak ya? Enggak. Saya wali. Oh iya Walim ya. Sorry. Saya sering di situ. Dalam seminggu ada 2 kali saya ke situ. Ya, jadi sekali lagi jadikan momentum kita, momentum mulia ini, momentum kebaikan kita menikah ini sebagai perbaikan. Juga sebagai wali Pak, kecipratan kita mendapat apa ya? Hikmahnya dari anak kita, ya, adik kita mungkin menikah. Maka tadi termasuk nanti syarat-syarat untuk menjadi wali ya Pak. Ya, jadi tujuan menikah tolong dibaca. Ini kan sekilas saja nih. Saya cuma memotivasi, saya bilang tadi kan. Baru saya sebutkan satu, tujuan menikah adalah untuk sempurna iman dan agama. Yang lainnya apa? Silakan dibaca. Siap kan? Nah, itu tujuan menikah tadi. Kemudian membaca Al-Quran. Nah, kalau membaca Al-Quran ini kan tidak bisa instan kita kan. Artinya butuh waktu. Maka yang penting ada kemauan, ada semangatnya, girohnya kita untuk bisa belajar Al-Quran. Insya Allah kalau kita punya niat kuat, belajar agama itu dimudahkan. Belajar itu dimudahkan, apalagi belajar agama. Ilmu agama yang kita belajarkan. Membaca Al-Quran misalnya. Ya, sangat malu kan kita kalau misalnya agak ini kan baru Iqra kan. Dan setelah itu nggak pernah baca Quran, saya yakin bacaannya pasti belepotan kalau nggak pernah membaca Quran. Ya, siapa tadi ini? Dwiki ya. Pernah bisa, tetap harus dilatih. Ala bisa karena biasa gitu kan. Kalau kita di antara kita berdua nanti ada yang nggak bisa baca Quran, belajar lagi. Kalau perlu yang mendatangkan guru mungkin. Kenapa? Kemuliaan Al-Quran itu luar biasa. Selain membacanya itu bernilai ibadah yang sangat besar pahalanya. Ya. Tahu pahala baca Al-Quran? Ustaz apa? Udah lah. Kasih tahu Ustaz. Karosol satu alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti 10 kebaikan satu huruf membaca Al-Quran itu. Ya? Bukan satu surat. Satu huruf baca Al-Quran ada 10 pahalanya. Kemudian lagi banyak hikmah lain, banyak keutamaan lain. Orang yang mendapat syafaat fi yaumil qiyamah itu pembaca Al-Quran. Diterangkan kuburnya, wah bapaknya sampai kubur-kubur kayak iya kita kan menuju ke sana. Ya Ustaz kan? Jadi kita harus bisa dan siap kita untuk belajar terus. Tidak ada mengenal istilah apa ya? Waktu tua, tidak ada yang mengenal tua dalam istilah belajar itu. Makin banyak ilmu kita makin haus terhadap pengetahuan. Itulah prinsip. Dan kita semakin taat, semakin tawadhu. Ya, ini terkait dengan baca Al-Quran. Ini karena saya nampaknya di awal sudah menemukan apa ya macet ini Pak kan. Tapi mudah-mudahan ke depannya nggak macet lagi. Haris, Haris yang mana ini ya? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Ya, enggak 6. Gigi, ada berapa? Ragu dia masih. Saya tidak, 5. Ya. Di antara rukun Islam itu adalah mengerjakan sholat. Saya mau nanya sama Dwiki, sampai hari ini bagaimana sholat? Jarang. 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 Atau nggak pernah sholat? Bilang aja nggak apa-apa, Pak. Saya cuma sholat Jumat aja, itu pun kalau teringat. Betul.
Atau sholat hari raya aja boleh juga. Ya. Bagus. Jujur lebih baik daripada ini ya. Kalau Aris gimana? Sama Pak, saya gitu. Sama. Kalau Ustaz insyaallah ya. Bagaimana kita mau membina atau membimbing santri kita kalau kita mungkin belum mengerjakan ya. Rasanya kecil kemungkinan. Ada yang belum mengerjakan sholat? Sama kayak jawaban yang dua ini? Dina? Dina dari mana? Iya, Pak. Gimana sholatnya? Ya kadang-kadang bolong juga, Pak. Rata-rata berapa yang sudah dikerjakan? Rata-rata Ada yang sering 4 kita waktu. 4 waktu. Tahu ya, rata-rata itu maksudnya yang sering kita kerjakan. Misalnya maghrib, isya itu yang sering, berarti 2 waktu. Ya, kadang subuh yang jarang. Berarti 4 waktu. Ini siapa namanya? Sekitar Siti Khadijah gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah 5 waktu. Yalah, ini Ustaz ini yang mana dapat Ustaz nanti kan? Siapa namanya? Sarah. Sarah gimana? Sama juga, Pak. Sama yang mana? Yang ini apa yang ini? Maghrib, isya. Ya, rata-rata 2 waktu. Jadi sholat itu adalah ibadah pokok ya. Dan itu adalah bagian dari rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa Haris? Sholat? Pas. Ya, Wiki, rukun Islam keberapa? Waduh, ini kalau rukun Islam belum bisa kita kuasai nanti di hari hanya ini bisa dikeluarkan nanti dari ruangan ini. Ya, nanti dipelajari ya. Ini belum isinya nih, masih sampulnya nih ya. Masih urutannya. Sarah, sholat rukun Islam berapa? Kedua. Betul enggak? Enggak pertama. Iya, sama. Hah? Iya, kedua, Pak. Kedua. Iya. Berarti enggak pertama ya. Pertama apa? Syahadat. Mengucap 2 kali. 2 kali syahadat. Coba Siti Khadijah dibantu, diawali dengan bismillah, ucapkan 2 kali syahadat dengan khusyuk dan dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, jangan dibalik-balik ya. Ya. Yang lain udah bisa syahadat ya? Ada yang nggak bisa syahadat? Ini karena umum, cuma ada 3 pasang. Saya tidak semua saya coba, saya tes. Tapi seandainya kita merasa tidak bisa, ya silakan dipelajari terus. Aman? Wih? Arif? Aman ya? Jangan aman-aman aja, tapi harus benar-benar ya. Jangan sempat besok di hari H. Nanti kemarin udah bimbingan sudah, sama siapa bimbingannya? Nanti bilang sama saya. Atau hari H nggak bisa. Jadi tolong ya, yang merasa kita tidak bisa dipelajari dan didalami. Termasuk dari seputar ini. Tadi pertama syahadat ya. Yang kedua baru mengerjakan sholat lima waktu. Dalam 1 hari semalam ada berapa waktu, Aris? Yang dikerjakan sholat itu? Dalam 1 malam. Berapa waktu? Berapa tahun? Nikahnya tanggal berapa nanti? Tanggal 20. Syukur nih masih agak lama ya. Ya. Ini seputar rukun Islam saya sampaikan ya. Apalagi terkait masalah sholat kita nggak bisa, besok disuruh keluar. Ya, jadi tolonglah di apa ya? Dwi, berapa waktu dalam sehari semalam? 5 waktu. 5 waktu. Ya, dalam sehari semalam nggak tahu jumlahnya sholat kan ini darurat itu Pak. Ya, apa mau ditunda hari nikahnya? Enggak ya, kita lanjut.
Tolong diingatkan juga Pak ya. Ini orang tuanya atau Orang tua. orang tua ya? Saya masih muda kan, bisa juga abang ya kan. Awet muda berarti Pak ya. Ya, jadi sholat saya kita udah sama-sama tahu 5 waktu sehari semalam. Dan bacaan-bacaan sholat itu ya tolong dibuka kembali, dibaca kembali ya. Dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Ini saya ragu sekali nih, kenapa saya tanya jumlah waktunya aja belum paham ataupun lupa. Kalau bacaan-bacaannya gimana, Aris? Bacaan sholatnya bisa? Ada yang nggak bisa juga saya masih memakai gitu kan. Iya. Banyak yang bisa atau banyak yang enggak? Banyak yang enggak. Ini gimana? Sama. Ini nanti seharusnya satu kali aja kemari kita bimbingan. Ini kayaknya ini harus datang kemari kan? Nanti kamu setor bacaan sholatnya. Siap? Siap ya? Daripada nanti di hari H nanti kita disuruh udah ngumpul orang banyak, keluarga beberapa pihak gitu kan? Ya. Bacaan sholatnya dari takbiratul ihram, bahkan dari niat sampai dengan salam. Tadi ini tanggal 13 ya? Tanggal 13. Masih ada waktu kurang lebih 2 minggu. Oh nggak sampai. Ini hari ini tanggal 2. 10 hari. Jadi bacaan yang lain juga ya. Besok di hari H pernikahan itu dicoba oleh Pak KUA atau Pak Penghulu secara random. Ya. Ngerti secara random, secara acak. Sukanya Pak KUA nanya misalnya, Aris coba baca bacaan tahiyatul akhir, atau coba Dwiki baca bacaan duduk antara 2 sujud. Semuanya udah siap. Bisa? Insya Allah ya. Ini saya tuntut terus. Kapan mau datang lagi setelah ini? Berapa hari setelah ini mau datang lagi kemari? Setoran untuk khususnya bacaan sholat. Kapan? Kalau yang calonnya gimana? Udah oke? Udah ya? Seandainya belum, silakan dihafalkan. Kapan? Aris sama Dwi? Besok, siap? Insya Allah. Hah? Jangan kalau besok. Yakin tuh. Jangan besok lah, 3 hari saya kalau karena waktunya kan panjang kan, lumayan. Ya, oke, 3 hari ya. Nanti kemari, store sama saya. Nanti kalau jumpa sama ibu itu bilang mau jumpa sama saya. Ya. Saya ruangannya di sebelah belakang. Jadi sekali lagi, ini sebenarnya bukan syarat menikah, tapi dalam rangka menyempurnakan iman dan agama tadi, kita barengi juga dengan menyempurnakan atau melengkapi apa yang menjadi kewajiban kita itu. Bagaimana kita mau melengkapi atau menjalankan kewajiban, bacaannya belum bisa. Ini bersyukur kita Pak kan, waktu menikah kita dicek apa? Guna menunjang kesempurnaan iman dan agama tadi. Apa yang mau kita kasih ke anak-anak kita besok? Kita baca sholat pun belum bisa, baca Quran pun belum bisa. Ini maaf nih, saya ketus-ketus aja ngomongnya. Tapi tujuannya bukan untuk apa-apa Pak. Ya syukur-syukur pasangannya ini punya lebih pemahamannya, ya nanti bisa setelah berumah tangga saling belajar. Misalnya baca Qurannya lebih baik yang istri, silakan belajar sama pasangan. Tapi kalau dua-dua nggak bisa, harus belajar dengan yang kita percaya bisa. Pak Imam misalnya, bahkan sampai mendatangkan guru privat, guru pribadi. Pak Ustadz siap dipanggil kalau mengajarkan semuanya, tidak kan? Ini baru seputar sampulnya, ya, seputar rukun Islam. Jadi rukun itu kan sesuatu pokok yang harus ada. Misal rukun nikah. Ustaz, rukun nikah ada apa aja rukunnya? Ada berapa? 5. 5. Ya. 1. Ada wali, Ada wali, ada saksi, saksi, ada akad,
Akad, ada mahar. mahar. Jadi akad tadi ya, ijab kabul. Salah satu di antaranya kita tidak penuhi, nggak sah nikahnya. Misalnya walinya nggak ada, kawin diam-diam gitu, sah? Nggak kan? Begitu juga dengan rukun Islam. Kita sebagai orang Islam, sholatnya kita nggak ada, maka tidak sempurna Islam kita. Ini baru satu saya sebutkan, belum yang lainnya, zakat, puasa, apalagi naik haji kan. Bagi yang itu bersyarat, bagi yang mampu. Namun ini pun harus kita rencanakan dengan baik, kita planning dengan baik, kita ikhtiar, kita usahakan. Apa bentuk ikhtiarnya? Dari misalnya menabung, niat kuat dengan menabung. Ini niat-niat aja tanpa ada usaha juga rasanya tidak tercapai. Ya, berarti hari apa tadi? Kamis. Ya, Kamis saya tunggu ya, Dwiki sama Aris untuk setoran bacaan sholatnya, khusus sholat. Ini sangat serius ini kita bacaan sholatnya, nggak bisa. Yang lain oke ya, saya nggak bisa. Kalau ternyata sama, ikut besok di hari yang telah ditentukan. Nah, terkait masalah sholat ini juga, Bapak yang akan menjadi wali, kami sampaikan, kami sebagai petugas ini mengingatkan kembali ya, syarat menjadi wali itu tidak ringan, Pak. Di antara syaratnya adalah harus menjalankan kita yang sudah menjalankan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. Di antaranya tadi Pak, sholat. Jadi kami sebagai petugas di sini kadang-kadang naif melihat ya, mungkin bukan bapak tapi orang lain yang dia tidak siap atau tidak bersedia jadi wali anaknya. Padahal anak yang akan dinikahkan adalah anak kandung, bukan anak ponakan, bukan adik, tapi anak kandung sendiri. Nggak siap untuk menjadi wali karena alasan bla 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 bla. Di antaranya, Pak saya nggak sholat, saya begini. Nah, itu yang kami sangat sayangkan. Dan kami sebagai petugas mengingatkan kepada kita semua, termasuk Bapak yang akan menjadi wali, penuhilah syarat untuk menjadi wali itu. Ya. Kemudian Bismillah kita jadi wali. Nanti di akhir sesinya saya akan tanyakan kembali kesiapan Bapak untuk jadi wali. Maka kita jangan wujud kita sama dengan ketidakadaan kita. Wujuduhu ka'adamihi, kata istilahnya. Wujudnya sama dengan ketidakadaannya. Jadi Bapak mungkin tadi ada yang saya dengar, anak yang sebelumnya di wali hakimkan, saya nggak tahu itu apa alasannya ya. Tapi kalau ini memang betul-betul memenuhi syarat, dalam arti kita tidak secara syar'i terhambat, Bismillah kita jadi wali anak kita. Bagaimana caranya? Penuhi syarat, jalankan apa yang menjadi kewajiban. Itulah namanya anak menikah, kita mendapat berkahnya. Tapi kalau anak pertama, anak kedua, sampai keempat misalnya yang menikah, kita belum siap juga jadi wali. Nauzubillah min dzalik. Sangat kita mengelus ini juga. Kami cuma mengingatkan saja Pak di sini. Tapi nanti keputusan ada di Bapak yang akan menjadi wali. Kembali ke masalah sholat sedikit lagi ya. Sholat tadi tentang rukun-rukunnya juga tolong dibaca. Rukun sholat itu apa ya? Itu hal-hal pokok. Kadang-kadang hari ini banyak juga calon-calon pengantin yang kita coba nggak bisa dia membedakan mana rukunnya, mana hal-hal yang lainnya yang membatalkan sholat misalnya. Apalagi sampai dalam saja. Lebih dalam lagi rukun fi'li, qauli, sukuti, itu kan mulai dalam kan? Tapi kadang-kadang yang itu aja sampul-sampulnya saya belum bisa, pokok-pokoknya, bacaan-bacaannya. Baik ya, ini jadi catatan saya nih ya, 2 orang ini. Kemudian sebelum sholat ada wudhu. Cara berwudhu kita harus juga, jangan kita tidak kuasai. Sama juga kita kan syarat sah menjadi sholat itu adalah berwudhu. Berwudhu itu menghilangkan hadas besar, kecil. Saya coba nyobanya. Kecil ya. Kalau mandi wajib baru berhadas besar. Mandi junub
Aris sering mandi? Hah? Sering? Mandi junub? Sering? Tadi belum nikah, single tadi kan, masih perjaka. Sering mandi wajib? Sering. Hah? Sering enggak? Statusnya? Hah? Pernah. Nah, kalau jawabannya pernah udah betul. Tapi kalau sering curiga ini mah. Enggak kan? Salah dia tadi, salah paham. Jadi gimana? Sering juga? Oh, enggak. Pernah ya? Tentunya kita yang sudah dewasa, akhir baligh itu pernah mandi wajib. Kalau laki-laki itu ya jarang kan, karena salah satu tanda kita memasuki usia dewasa itu ditandai dengan apa? Mimpi basah, keluarnya sperma. Itu salah satu kalau laki-laki. Kalau perempuan ini beda lagi kan, begitu kan? Tentunya lebih sering mandi wajibnya karena ada rutinitas, ada berkalanya, ya kan? Dan kita itu harus tahu. Gitu ya. Jadi seputar apa tadi mandi itu tolong dipelajari juga. Jadi ini karena tidak ada yang bawa pulpen, jadi ingat-ingat aja lah yang sampaikan kira-kira yang nggak bisa kan. Ini kalau ini tidak ada rekamannya dari Ustaz itu bisa dibagikan lagi. Kita bagikan channel itu kita Pak. Boleh. Ya. Jadi tolong nanti rukun-rukun mandinya. Jangan kita nggak tahu, mau misalnya kita berumah tangga itu nanti identik dengan mandi wajib. Ya kan? Maka caranya, rukunnya apa? Udah tahu belum sampai sekarang? Rukun mandi apa? Belum kan? Aris, udah tahu rukun mandi? Belum kan? Gigi? Belum. Belajar ya. Cuma ada dua rukunnya. Yang pertama niat, yang kedua membasuh air ke seluruh tubuh. Ada yang berpendapat 3, tapi yang kebanyakan 2. Itu aja. Nah, bagaimana cara mandi ya? Kita tahu sendiri lah ya. Yang perempuan apalagi ya, mengaliri air ke seluruh tubuh, berarti semua tubuh kita harus terkena air. Itu rukun, sesuatu pokok yang harus kita penuhi. Niatnya kan? Bisa? Niat mandi? Bisa? Coba tes lah nih, saya ragu karena ada banyak yang ini kan. Coba, silakan. Selawat itu surat, mobil ada sir, dari tanggal dan Ya, boleh lah, karena itu ada beberapa versi ya. Ada yang anjami badani juga kan. Tapi saya melihatnya, saya baca itu memang ada beberapa versi. Yang terbaiknya kita melafadzkan Arabnya, tapi kita harus juga paham maknanya. Itu yang paling baik. Kita bayangi atau kita dalam hati artinya. Nawaitul husna, saya sengaja saya mandi. Lirofil hadasin, untuk mengangkat hadas kecil, hadas besar kalau misalnya lirofil hadasin akbar. Jadi beda wudhu dengan mandi itu adalah mandi itu menghalas wudhu itu hadas kecil, mandi hadas besar. Niatnya beda ya. Niat wudhu jangan juga nggak bisa. Nama itu wudhu lirofil hadasin asgori. Asgori itu kecil, akbar besar. Ini kalau masalah ini aja kita pun setengah hari, 2 jam kita bahas aja ya. Tapi sekilas-sekilas saja. Nah, sekali lagi ya, saya sangat banyak menemukan juga kita lupa ya terhadap masalah bersuci, baik dalam hal hadas kecil maupun hadas besar, dan memakai air yang tentunya sedikit kurang dari 2 kulah itu hati-hati juga. Paham sudah ini? Ya, air yang sedikit kita pakai untuk bersuci, baik menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, itu hati-hati. Jangan sampai air itu terpercik kepada sumber tempat kita ambil air. Ini saya karena ragu, saya agak detailkan aja nih kan. Konsekuensinya agak lama kita. Gak apa-apa ya. Ya, misalnya kita berwudu pakai air cuma ada 1 ember. Kita berwudu jangan sampai terpercik kepada sumber tempat air. Kalau kita masuk air itu terpercik, ini namanya air mustakmal, air yang sudah terpakai yang tidak bisa mensucikan lagi. Tidak sah kita untuk mandi, wudhu apalagi mandi. Paham ya? Silakan cari 2 kulah itu berapa? Minimal itu 2 kulah. Kalau misalnya baknya besar ya, atau di sungai misalnya airnya mengalir
keran mengalir airnya, itu tidak ada masalah. Tapi air yang tergenang, air yang tidak mengalir, airnya kurang dari 2 pula, tidak boleh terpercik kepada tempat sumber mengambil air. Paham ya? Ini pelajaran dasar. Itu pesantren nggak? Pernah pesantren? Iya, di mana? Jalan Cuk. Tuan Cuk, Dayak, Iya. Tengku Yahya, Risha. Irsyad. Calonnya ini ya? Iya. Iya. Ya. Alhamdulillah kamu dapat ustazah ini. Insyaallah. Ya, banyak belajar. Ini udah ada tempat belajarnya insyaallah kan. Tapi setelah nikah belajarnya, sebelum nikah ya belajar sendirilah sama orang tua di rumah kan. Pak Imam Tengku Irsyad kan? Mantan Irsyad. Tengku Irsyad yang anggota dewan. Iya, Irsyad Pak. Irsyadul Afkar namanya. Saya kenal beliau. Belakangan Mantan anggota dewan B3 kan? Iya. Masih mantan Pak. Masih hidup ya? Enggak. enggak lagi. Saya kenal. Baik, saya lanjutkan ya sedikit lagi ya, karena ini banyak macetnya jadi agak lama juga. Jadi seputar sholat tadi tolong didalami ya, dibaca lagi. Kemudian yang lainnya ini dibaca juga ya, sholat, puasa, zakat. Satu lagi rukun iman. Rukun iman. Ada berapa? 6. Silakan dipelajari, minimal sampulnya, pokoknya kita harus tahu. Jadi seputar itu kami harapkan nanti dibuka kembali, dipelajari. Selanjutnya terkait dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Ya. Ini ya Pak, ini ya. Oh, udah telat kali nih. Iya, tadi ke puskesmas dulu Pak. Ya dulu. Lagi model nasi. Ibu Linda ini udah mau selesai nih, baru datang nih gimana? Gimana lanjut? Tunggu ya. Ya, Ada oke. 2 session lagi. Oke, nanti Ini tanda tangannya Pak. oke bergabung di sini boleh. Ya, tapi nanti sesi berikutnya ikut juga. Yang tadi jangan dipakai ini tambah 1 lagi. Ya, oke. Ini ya. Saya telepon dulu orang kesehatan. Ya. Sampai di mana tadi? Ustaz? Di rukun iman, Pak. Ya. Ya, rukun iman tolong dipelajari, minimal jangan tidak tahu urutannya rukun iman itu. Kemudian hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Ya, ketika kita nanti melafadzkan ijab kabul, sah kata 2 orang saksi, maka sah juga pernikahan perkawinan kita dan insyaallah lahirlah hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Baik itu hak dan kewajiban seorang suami maupun hak kewajiban dalam seorang istri. Saya mau tanya, kewajiban seorang istri apa? Contohnya? Udah tunggu ya. Pak melayani suami. Ya, oke. Coba ulangi tadi. Ya. Melayani suami dengan Oke, banyak intinya kan kewajibannya kan. Nah, ini diantaranya sudah disebutkan. Nah, coba kewajiban seorang suami kira-kira apa? Ustaz sebutkan. Memberi nafkah lahir batin, Pak. Memberi nafkah lahir batin. Itu singkat padat tapi penjabarannya luas itu kan. Iya. Kalau kuliah itu 4 SKS Iya, gitu. betul. Ya. Nah, ini sengaja saya sampaikan, saya meminta kepada calon pengantin ini bagian dari hak dan kewajiban itu. Di antaranya tadi disebutkan. Tentu banyak kewajiban atau hak lain yang belum kita sampaikan di sini. Misalnya saya contoh tadi, kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah. Ya. Nafkah itu paling tidak sandang, pangan, papan. Paham kira-kira, Adis? Paham ya? Ya. Sandang itu adalah pakaian, pangan itu adalah pangan itu adalah makanan, papan itu adalah tempat tinggal. Ini calon yang terakhir, walinya mana? belum bisa lagi Pak. Belum bisa hadir. Berarti nanti menyusul. Iya. Menyusul
Betul ya. Ya, paling tidak sandang, pangan, papan itu adalah kewajiban seorang kepala rumah tangga. Dan ini juga harus disesuaikan dengan kondisi para suami. Disesuaikan dengan kondisi suami kepala rumah tangga. Artinya apa? Kalau belum mampu kita memenuhi rumah tangga sendiri, ya, maka yang perempuan pun harus maklum, sang istri pun harus. Bisa juga dengan kita mungkin di rumah sebelah orang tua perempuan biasanya itu sudah lumrah. Bahkan kalau dulu kalau kita melihat itu ada adat istiadat kan, pernikahan itu setelah pernikahan tidak langsung kita berumah tangga atau berumah sendiri, tapi kita tinggal di tempat orang tua perempuan. Ini adat baik sebenarnya. Tujuannya apa? Banyak tujuan positifnya, diantaranya bisa diarahkan, dibimbing oleh orang tua terhadap rumah tangga yang baru saja berumur jagung, ya. Sangat mudah sekali. Tapi hari ini dengan tuntutan pekerjaan kadang-kadang ada juga begitu sah, ya, 1 minggu tinggal ini sudah dibawa ke alamatnya mana? Saya di Sriwijaya. Sriwijaya, orang sini. Kira orang Medan gitu ya. Begitu ijab kabul dibawa langsung ke Medan. Alasannya apa? Pekerjaan. Masih bisa dimaklumi, masih bisa secara manusiawi bisa kita terima. Tapi kadang-kadang nggak ada alasan apa-apa. Begitu seminggu di rumah orang tua perempuan ya langsung pindah dia nyewa rumah. Nggak ada alasan. Padahal pekerjaan jaraknya juga dekat. Nah, ini yang menurut kita semua kurang pas. Budaya-budaya lama yang baik itu perlu dilestarikan. Tapi kalau ada alasan-alasan yang bersifat syar'i, ya, yang bisa diterima itu, jadi misalnya pekerjaan jaraknya jauh, gitu kan. Ya, jadi diantaranya ya, membimbing istri itu kan kewajiban. Bagaimana kita mau membimbing istri kita aja yang nggak tahu apa-apa tentang yang mau kita bimbing, maka perlulah kita belajar. Saya sebutkan tadi tidak ada istilah tua dalam belajar. Makin kita banyak pengetahuannya, makin dalam ilmu kita, makin haus kita pada hakikatnya terhadap ilmu. Apalagi ilmu agama. Semua ilmu perlu, apalagi ilmu agama. Maka belajar dan terus belajar. Hari ini ada HP kita ini Android itu luar biasa canggihnya. Ya. Siapapun yang mau kita dapatkan di situ, ceramah siapapun tentang apapun bisa kita buka. Ya paketnya harus ada lah, kalau enggak yang lain berbuka ya. Ya begitu ya. Artinya apa? Tidak ada alasan sebenarnya untuk kita tidak mengaji gitu ya. Apalagi kita bisa meluangkan waktu misalnya kita pengajian-pengajian secara khusus misalnya di kampung, tambahan-tambahan di kantor misalnya, tempat kita bekerja, itu lebih baik. Ya, membimbing, memperlakukan pasangan kita secara baik. Itu adalah tujuan-tujuan, kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan. Apalagi kita sebagai kepala rumah tangga ini sebagai yang diberi amanah dan tanggung jawab. Setelah ijab kabul, tanggung jawab itu ada dipikul oleh seorang suami, bukan lagi orang tuanya. Jadi memberi nafkah kan, termasuk yang 3 dari tersebut. Itu adalah bagian daripada kewajiban-kewajiban seorang suami. Kalau seorang istri tadi mematuhi suami, tadi disebutkan mematuhi suami, ya, itu adalah tujuan mulia juga yang harus secara syar'i, secara sering disebut. Patuh pada suami, melayani suami. Namun pada prinsipnya pekerjaan rumah tangga itu tidak semata-mata pekerjaan istri. Nah, ini perlu kita ketahui juga. Kenapa hari ini sering dihandle sama istri? Ya, karena yang bekerja mencari nafkah itu adalah laki-laki kebanyakan. Tapi suatu saat bisa jadi satu kasus mungkin di rumah tangga yang bekerja istri. Bisa jadi kan? Maka pekerjaan rumah tangga diambil oleh suami duit. Siap kan? Insyaallah kalau misalnya seperti itu. Tapi yang perlu kita maklumi bersama adalah ini adalah
saling kita berkomunikasi itu, saling kita sharing kepada pasangan kita itu sangat perlu sekali. Jangan kita miskomunikasi, kalau ada masalah kita justru curhatnya ke orang lain misalnya, ya. Maka teman terdekat, pasangan terdekat kita lah yang harus kita ajak berkomunikasi dan berdiskusi. Dalam rumah tangga itu pasti ada masalah, nggak mungkin nggak ada masalah. Saya sebutkan karena kita udah pengalaman Pak ya. Insyaallah dalam rumah tangga itu pasti ada masalah. Yang paling penting adalah bagaimana kita mencari solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Itu yang paling penting. Dan kita bersabar bisa memecahkan dari solusi itu, dari masalah itu, maka itulah yang terbaik. Kalau belum bisa kita pecahkan, siapa yang kita anggap orang yang bisa kita ajak diskusi, kita ajak menukar pikiran kita, orang tua, orang tua, itu menjadi komitmen kita bersama. Kalau ada masalah harus kita melibatkan orang-orang terdekat kita. Kalau kita nggak bisa kita pecahkan. Kemudian saya mengingatkan kepada kita semua, termasuk pada kita Pak yang sudah senior juga kan. Kalau kita mau bahagia dunia akhirat, jalankan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul. Jalankan perintah agama. Insya Allah yang lain-lainnya ikut. Saya ulangi lagi, kalau kita mau bahagia, jalankan perintah agama, perintah Allah dan Rasul. Sebaliknya, kalau kita tidak jalankan perintah Allah dan Rasulnya, saya yakin dan percaya kita sengsara. Boleh diingat-ingat ini. Di dunia saja sengsara, apalagi di akhirat kalau kita nggak jalankan perintah Allah. Maka dari kesimpulan akhir bimbingan ini, sharing ini pada adik-adik semua, masih banyak hal-hal kewajiban yang merupakan kebutuhan hidup kita sebenarnya itu masih kita lalaikan, kita tinggalkan. Ya. Masih banyak kan? Jadi sudah saya tanyakan tadi satu ataupun sebagiannya kita masih lalai. Maka dalam rangka kita membuka lembaran baru dalam mengupayakan tadi penyempurnaan iman dan agama, maka kita harus barengi juga dengan penyempurnaan yang lain. Kita awali dengan taubat. Iyalah, kita nggak selama ini sholatnya juga Senin Kamis misalnya, ada yang tadi bahkan luar biasa kali ya, Jumat aja belum tentu sholat ya, luar biasa. Maka tahapan yang paling baik kita tempuh untuk menuju ke jenjang pernikahan dalam rangka menyempurnakan iman dan agama, taubat. Taubat itu yang terbaik adalah taubatan nasuha. Makna taubat udah tahu ya? Tahu tuh ini? Nggak tahu. Taubat itu secara umum kita bisa pahami ya. Kita tidak ulangi lagi permasalahan atau kesalahan-kesalahan masa lalu itu di masa yang akan datang. Itu secara umumnya. Kita benahi dan kita jalankan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban. Ya, mau duduk sini silakan Bu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, saya ulangi lagi ya. Kita tidak mengulangi lagi masa lalu yang tidak baik itu, dan kita benahi di masa yang akan datang. Siap, Dwi? Siap? Siap semuanya? Siap. Tapi sebagai petugas itu cuma menghimbau saja. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama taubat, jalankan perintah Allah dan tinggalkan larangannya, perintah Allah dan Rasulnya, dan begitu juga larangannya. Kemudian yang masih mempunyai kedua orang tua, minta restu sama orang tua sebelum dijawab. Kenapa ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtihima. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya orang tua. Marahnya Allah itu tergantung marahnya orang tua. Berarti kalau kita mencari ridha orang tua itu, restu orang tua identik sekali. Restu Allah, ridha Allah sangat identik dengan restu orang tua. Yang masih mempunyai keluarga, ayah bundanya masih, minta maaf
selama bersama orang tua pasti sedikit banyak kita menyinggung hati orang tua. Minta restu sama orang tua. Bagi orang tua yang telah tiada, ada yang sudah ditinggal, ada ya. Nah, bagi yang sudah tiada, untuk meminta restunya juga, ya, kirim doa secara khusus. Selama ini udah berdoa secara khusus lagi, lebih banyak lagi doa. Insya Allah tahapan ini kalau kita sudah jalankan apa yang menjadi yang pertama taubat, kita niatkan betul-betul kita untuk merubah diri, jalankan perintah Allah dan Rasulnya, kemudian kita juga minta restu sama orang tua. Di hari yang telah ditentukan dan ditetapkan masing-masing tadi, ya, tangan calon, mudah-mudahan tidak ada kendala dan dimudahkan prosesnya dalam berijab kabul. Dan tentunya juga dimudahkan juga dalam membina rumah tangga sehingga mendapatkan keluarga yang kita idam-idamkan, keluarga yang penuh sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Ya rabbal alamin. Saya kira ini banyak catatan ini bimbingan hari ini ya. Terutama kedua orang ini, saya nggak tahu tadi nggak ngecek secara detail ya. Tetapi yang merasa kurang terhadap apa yang disampaikan tadi, silakan menjadi PR-nya sampai dengan hari H. Ini tadi 2 sudah hari Kamis harus kembali kemari. Kalau di antara teman-teman yang lain juga merasa seperti itu, silakan boleh juga menentukan waktu untuk datang kemari lagi. Siap ya? Baik, sekali lagi. Nah, ini tadi yang teken-tekennya yang belum silakan diteken, termasuk tadi yang tambahan ya. Ya kan? Nanti setelah ini ada sesi dari ibu-ibu Puskesmas ini udah nggak sabar menunggu. Ya. Jadi kita ada bimbingan lintas sektoral namanya. Itu silakan nanti dicermati ya, diminta waktunya untuk bisa mendengarkan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Bapak yang akan menjadi wali, kalau ada masalah dengan syarat menjadi wali, silakan nanti jumpai saya di sini Pak ya, di ruangan. Atau ada Pak mau disampaikan sebelum kita padahi yang dari saya? Ada? Aman Pak? Atau mau japri ya? Kadang-kadang ada juga Pak yang mau nggak mau di umum, boleh di orang banyak boleh. Ada anak yang pertama Pak, yang perempuan nggak ada ya? Semuanya anaknya anak ke berapa gitu kan? Tidak ada yang pertama kan? Saya yang pertama. Anak pertama? Anak pertama ya? Pertama dan yang satu-satunya. Ini anak tunggal ini ya. Yang laki ada juga? Nah, Anak semata wayang. Ya. Nanti Bapak jumpa saya sebentar ya. iya. Ya. Oke. Setelah ibu-ibu ini. Baik, saya kira itu. Ada yang mau bertanya sebelum diakhiri? Ya? Cukup? Ijab kabulnya udah bisa semua? Sudah? Bisa? Belum? Nah, oke. Kalau belum, 1 untuk semua. Berapa tadi? Yang satu mayang mana? Ya, oke, itu Dwi. Saya contohkan 1 orang ya untuk semuanya. Nanti Bapak yang jadi walinya, kejabatan tangan dengan calon menantunya, sebutkan namanya, ya. Dwiki Darmawan, ya kan? Mana walinya? Calonnya? Calon mertuanya? Saya. Ya, nanti Bapak berjabatan tangan, panggil namanya Dwiki Darmawan. Kamu jawab saya Pak. Ya, baru ijab kabulnya. Oke, ijab kabulnya udah disiapkan ya. Saya nikahkan Dina Safriliana, anak kandung saya, untukmu maharnya 1 mayang emas tunai. Saya ulangi lagi. Saya nikahkan maaf nih kok Dwiki lagi. Nggak protes loh. Saya ulangi ya. Bapak panggil Dwiki Darmawan, saya Pak. Kemudian kata-kata ijab kabulnya, saya nikahkan Dina Sapriliana, anak kandung saya, untukmu maharnya 1 mayang emas tunai. Oke, sekali lagi. Saya nikahkan Dina Sapriliana, anak kandung saya, untukmu maharnya 1 mayang emas tunai. Oke, nanti tunai di Dwi, ya, disambut, Dwi sambut,
Saya terima nikah Dina Sapriliana, anak kandung Bapak, untuk saya maharnya 1 mayam emas tunai. Saya terima nikah Dina Sapriliana, anak kandung Bapak, untuk saya maharnya 1 mayam emas tunai. Oke ya, 1 untuk semua. Nanti silakan dilihat dengan dikontekskan dengan data yang masing-masing. Saya kira itu. Ada yang bukan orang tuanya nikah? Walinya? Wali, Pak. Walinya bukan orang tua ada? Ya, wali, Ya. Pak. Oke, nanti jumpa saya. Saya kira itu bimbingan pada hari ini, sharing tentang pernikahan hari ini, kesiapan-kesiapannya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang kurang pada tempatnya atau ketersinggungan mungkin ada ya, tapi bukan maksud hati untuk menyinggung. Saya kira itu. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pasangan yang belum tekad tadi.